Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughriq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di malam hari ini Allah kumpulkan kita di dalam pertemuan, di dalam perkumpulan yang pasti akan memberikan manfaat bagi kita di dunia sampai di akhirat. Majelis seperti ini, majelis yang menyebut nama Allah, yang majelis yang menyebut nama Nabi Muhammad. Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan dunia, yang menciptakan akhirat, yang menciptakan bumi, yang menciptakan semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala kita sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak lain dan tidak bukan melainkan Allah menginginkan kebaikan bagi kita dengan hadirnya kita di majelis yang penuh keberkahan ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang penuh keberkahan ini menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah agar kita di dunia, di akhirat akan bertemu, berjumpa dan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa kita memohon seperti itu? Karena bukti kita cinta kepada Nabi dengan hadirnya kita di majelis yang penuh keberkahan ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ulun hormati, yang ulun muliakan segenap para habaib, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bil khusus alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Habib Abdurrahman Bahasim dari Kota Baru, juga Habib Muhammad Saifullah dan habaib-habaib yang lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada antum-antum sekalian. Yang ulun hormati, yang ulun muliakan, yang ulun banggakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, guru kita Kiai Haji Abdurrahman. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru-guru kita, Allah jaga, Allah sehatkan guru-guru kita, habaib-habaib kita, Allah panjangkan umur, Allah beri kesehatan, Allah berikan keberkahan bagi kita di dunia sampai di akhirat dengan berkat mereka semuanya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kita rencana ke depannya insya Allah akan membuka kitab daripada karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Ya, Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, ya. Abdullah Al-Haddad ini seorang wali Allah Subhanahu wa taala, seorang yang sangat tinggi derajatnya. Bahkan rujukan para ulama di Hadramut adalah kitab-kitab dari karangan Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yaitu kitab Nasaihud Diniyah wa Wasaya Imaniyah. Ini kitab yang penuh keberkahan, yang banyak ulama mengatakan bahwasannya keberkahan yang Allah berikan kepada Habib Abdullah Al-Haddad adalah di dalam kitab-kitab karangan beliau. Bermacam-macam Allah berikan keberkahan bagi seseorang ulama. Ada yang diberikan keberkahan pada dirinya, ada yang diberikan keberkahan pada murid-muridnya, ada yang diberikan keberkahan pada anak keturunannya. Dan Habib Abdullah Al-Haddad salah satu yang Allah berikan keberkahan di dalam karangan-karangan buku-bukunya.
Maka mudah-mudahan dengan berkah yang mana Allah berikan berkah di dalam kitab-kitab karangan beliau, Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi anak-anak kita, Allah berkahi suami kita, Allah berkahi istri kita, Allah berkahi urusan dunia kita, Allah berkahi urusan akhirat kita, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana kitab Habib Abdullah ini beliau mengawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Beliau mengawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada daya dan tiada kekuatan melainkan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Kada ada kekuatan, kada ada tenaga, kada ada apa-apa kita. Semua adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu, kita kada diisi ilmu. Semua ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Illa ma 'allamtana, kita kada ada ilmu, melainkan semua ilmu adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang sedikit ini. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini Allah berkahi kita. Allah selamatkan kita di dunia sampai di akhirat, yang mana kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan kekhilafan kesalahan kita. Allah maafkan kekurangan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayah, istiqamah di dalam majelis yang penuh keberkahan ini, sehingga kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau memulai daripada kitab beliau, innaka antal alimul hakim, bahwasanya engkau ya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau mengawali segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, alladzi ja'ala da'wata ilal huda, yang mana Allah jadikan dakwah menyeru majelis seperti ini tujuannya adalah apa? Untuk hidayah, yang mana kita senantiasa meminta kepada Allah, ihdinas siratal. Kita di dalam salat minta kepada Allah, ya Allah berikan kami hidayah, jalan yang lurus. Setiap waktu, setiap orang yang melakukan salat, yang membaca Al-Fatihah, mereka meminta jalan yang lurus, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hidayah Allah adalah hadirnya majelis di dalam majelis seperti ini. Ini hidayah yang Allah berikan kepada kita, bahkan hidayah yang termasuk hidayah yang tinggi derajatnya, hidayah yang besar di sisi Allah adalah menuntut ilmu. Alhamdulillah. Yang segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dakwah. Nah, pian majelis seperti ini dakwah, ya, menyeru kepada apa? Kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Majelis seperti ini tidak cari jabatan di sini. Kadada yang hendak jadi wali kota di sini, ada kayaknya jadi wali kota di sini. Pengurusnya majelis. Kadada yang cari aja pengurus majelis di mana-mana, kadada yang hendak jadi kepala desa, kadada yang hendak jadi wali kota, kadada hendak jadi bupati, kadada yang hendak jadi presiden. Semuanya mengajak kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah yang kita lakukan ini pasti Allah akan ganjar kita dengan ganjaran balasan yang sangat mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian beruntung semua pengurus Majelis Nurul Yakin, pengurusnya, ya, jamaahnya, pasti pian kebaikan pian itu akan Allah balas di dunia sampai di akhir. Pasti pian dapat balasannya itu. Pasti balasannya pasti pian dapatkan. Bukan mungkin bisa jadi bukan hartanya tapi anaknya yang diberkahi. Ya, bisa jadi hartanya dan anaknya yang diberkahi. Ya, bisa jadi usahanya yang diberkahi, bisa jadi ilmunya yang diberkahi. Yang penting pasti dapat keberkahan di dunia sampai di akhirat. Kuncinya adalah istiqamah. Ya. Yang dilihat adalah Allah dan Rasul. Karena ini dakwah. Ya, majelis seperti ini kadang menyeru kepada A, kadang menyeru kepada B, kadang menyeru kepada C,
kadang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki istri kita, untuk memperbaiki suami kita, untuk memperbaiki anak-anak kita, untuk memperbaiki rumah tangga kita. Wadalalah alal khair, dan menunjukkan kepada kebaikan. Majelis seperti ini menunjukkan kepada kebaikan. Yang kada pernah sholat jadi melakukan sholat, yang kada pernah puasa jadi puasa, yang biasanya bekaraokean jadi kada bekaraokean, yang biasanya minum minuman keras bisa jadi ampih minum minuman keras, yang biasanya maksiat ampih bermaksiat, yang dahulunya kada sholat jadi sholat, yang dahulunya kada taat jadi taat, yang dulunya kada berselawat jadi berselawat. Maka ini majelis termasuk daripada yang menunjukkan kepada kebaikan. Wan nasihata lil muslimin, dan memberikan nasihat bagi orang-orang muslim. Ini kitab, beliau mengarang kitab ini, dan nasihat bagi orang-orang muslim. Ya, seperti majelis kita ini. Ya. Kada yang pengurusnya yang ceramah mengiau orang untuk memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat bukan saja para hadirin yang dapat nasihat, bahkan siang menyampaikan ini lebih-lebih lagi harus mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Yang ulun sampaikan ini harus ulun lebih utama dibandingkan pian-pian yang mendengarkannya. Wan nasihat lil muslimin, dan nasihat bagi orang-orang muslim min afdalil qurabat. Ya, semua itu dakwah kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kebaikan dan nasihat bagi muslimin adalah min afdalil ibadat, min afdalil qurabat, paling afdal, paling mulia, paling agung, paling segala-galanya dibandingkan semua yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mendekatkan diri kepada Allah itu banyak caranya. Pian hendak mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa, bisa sampai dekat dengan Allah. Pian hendak dekat dengan Allah dengan apa? Dengan berzikir, pian sampai dekat dengan Allah. Pian hendak dekat dengan Allah dengan apa? Dengan meninggalkan maksiat, pian dekat dengan Allah. Pian hendak dekat dengan Allah bagaimana? Dengan melakukan ketaatan, mau sholat kah, mau puasa kah, mau berzikir kah, mau bersolawat kah, mau istighfar kah. Semua amal ibadah. Tapi yang paling hebat mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan majelis-majelis seperti ini. Ya, biar majelis seperti ini melampaui orang yang sholat 1000 rakaat. Ya, ada misalnya orang di sana sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat di sana, kada hadir majelis di sini, dengan pian yang hadir walaupun pian ngangang-ngangang aja di sini. Tampar nih. Pian ngangang-ngangang aja di sini. Ya, misalnya apalagi mun pian paham yang mengamalkan, mudah-mudahan kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Maka pian lebih afdal, lebih utama, lebih mulia dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Itu hebatnya majelis seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Ya, semua pengurusnya, semua hadirin, hadiratnya semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita, habaib kita. Ya, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau semuanya. Amin ya rabbal wal arfa'id darajat, dan yang paling cepat mengangkat derajat dengan ilmu, dengan dakwah. Ya, ini majelis ini apa? Tujuannya apa? Ya, kitab ini beliau mengarang kitab ini, tujuannya untuk apa? Untuk dakwah, mengajak orang kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita kiaskan, kita samakan dengan majelis pian seperti ini. Ini apa? Tujuannya apa ini? Tujuan pian buka majelis ini. Ada yang hendak jadi wali kota, kada ada di sini. Hendak jadi bupati, hendak jadi bupati kah? Kada kalau. Paling hendak berbini dua. Kada begayaan aja, tapi bujuran kan. Kada begayaan aja. Ya, tujuannya apa? Mengajak orang untuk jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wadalalah, dan menunjukkan kepada kebaikan. Tujuannya kita majelis ini sama dengan beliau meniatkan daripada mengarang kitab ini. Nasaihud diniyah wal wasaya al imaniyah.
Wadalalah alal khair, dan menunjukkan kepada kebaikan, wan nasihata lil muslimin, dan memberikan nasihat bagi orang-orang muslim. Maka apa? Maka perbuatan yang kita lakukan ini adalah apa? Adalah paling mulianya, yang paling hebatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan paling cepat untuk mengangkat derajat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Allah berfirman di dalam Al-Qur'an apa? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, satu orang mukmin diangkat satu derajat, orang yang menuntut ilmu diangkat derajatnya banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahammul muhimmat fiddin, dan paling penting, paling khususnya adalah di dalam mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika sabilul anbiya. Ya, ini adalah jalannya para nabi dan rasul. Ya, pian pengurus-pengurus majelis seperti ini apa? Pian ini meneruskan jalannya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul tugasnya apa? Tugas nabi dan rasul apa tugasnya? Kalau Anda bertakun lawan pian. Tugasnya nabi dan rasul tujuannya apa tugasnya? Hei, nih. Tugasnya apa? Tugasnya mengajak orang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk menjadi lebih baik, mengajak orang untuk di dalam jalannya Allah, di jalannya para nabi dan rasul. Itu tugasnya para nabi dan rasul. Nah, kita ini meneruskan daripada tugas nabi dan rasul, mengajak orang untuk menuju kebaikan, mengajak kaum muslimin untuk menerima nasihat-nasihat yang mana sumbernya dari Allah dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa auliya'i sholihin, dan aulia-aulia yang para orang-orang yang saleh, wal ulama'il amilin, dan para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, warrasikhina fil ilmi wal yakin, ya, yang mana di dalam ilmu dan keyakinan. Wassallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammadin ar-rasulul amin, yang mana salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang rasul utusan Allah yang sangat dipercaya. Itu al-habibul makin, ya, khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul, wa imamul muttaqin, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wa sayyidus sabiqina wal lahiqin, dan pemimpin orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-sadiqin, yang mana kita salawat dan salam kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, secara mereka adalah orang-orang yang ikhlas, yang benar-benar di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan beserta para tabi'in yang mana mereka senantiasa melakukan kebaikan, dan orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ya, mudah-mudahan dengan yang sedikit ini kita baca sedikit daripada, karena malam ini kita mengadakan haul seorang wali, dua orang wali yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Habib Muhammad bin Husin Al-Aidrus. Ya, Habib Muhammad, Habib Neon, dia gelarannya Habib Neon, yang mana mujahadah beliau, Habib Neon ini mujahadah beliau sampai derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beliau, di antara mujahadah beliau adalah selama 7 tahun beliau berpuasa. Ya, beliau 7 tahun itu berpuasa dan tidak berbuka kecuali dengan 7 butir kurma. 7 butir kurma. Jadi sehari semalam, ya, seharinya puasa dari subuh, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenam matahari, itu makan 7 kurma saja buka puasanya selama 7 tahun. Ya, mun kita ya 7 macam wadai buka puasa. Ya, ada hamparan tatak, ada sanggarnya, ada bakwannya, ada baksonya, ada siomainya. Nah, ada apa lagi? Macam-macam wadai, 7 macam wadai gesan buka puasa. Ya, tapi kalau Habib Muhammad bin Husin, Habib Neon, ya mudah-mudahan kita ya diberkahi rezeki kita, dilancarkan usaha kita sehingga kita bisa ziarah, kita kena ke Jawa ke sana, ya ziarah ke makam Habib Neon, ke Habib luar Batang di Jakarta, ya ke Habib Abu Bakar Gersik, ya ke Habib Habib Soleh Al-Hamid, ya Habib Soleh Tanggul, dan habaib-habaib yang lainnya yang ada di Jawa sana. Ya mudah-mudahan kita dilancarkan rezeki kita, coronanya kabur, ampihan corona, ya sehingga kita bisa ziarah ke makam-makam beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Juga pernah beliau selama 1 tahun tidak makan kecuali 5 mud saja. Iya, 5 mud. Ya, 1 mud itu berapa, Beb? 1 mud itu kurang lebih 6 on. Iya, 6 on. Berarti berapa? 3 kilo. 3 kilo beras saja beliau makan selama setahun. Ya, 3 kilo selama setahun. Mun kita ya 3 kilo sorangan aja. Nah, ini daripada mujahadah beliau, melawan hawa nafsu beliau. Ya, sehingga Allah angkat derajat beliau. Beliau juga pernah berkata di masa permulaan, ya, aku gemar menelaah kitab-kitab tasawuf. Ya, aku sangat senang, kata beliau, aku sangat senang menelaah, mengkaji daripada kitab-kitab tasawuf. Ini termasuk kitab-kitab tasawuf. Ini yang kita belajar ini termasuk kitab tasawuf. Nanti ada bagaimana kita menjaga hati, bagaimana kita menjaga lisan, mulut kita, ya, bagaimana apa yang harus kita ucapkan lisan ini, ya, mulut ini, apa yang harus kita ucapkan dan apa yang harus kita tinggalkan ucapan-ucapan dari lisan kita. Ya. Begayaan kada boleh, Beb. Kada apa-apa Rasulullah gin begayaan. Ya, asal jangan terlampau batas, jangan sampai melampaui batas. Ya, kalau berlebihan, nah itu yang kada baik. Ya. Seperti Rasulullah SAW pernah kepada, wahai ibu-ibu, bahwasanya di dalam surga, wahai ibu-ibu dan bapak-bapak, bahwasanya di dalam surga kadada kai-kai dan nenek-nenek, kadada. Di surga kadada kai-kai dan nenek-nenek. Tersinggung nenek-nenek di situ. Ya Rasulullah, berarti ulun kadada lah di situ di dalam surga. Kadada orang, kadada nenek masuk ke dalam surga, kadada. Semuanya jadi gadis-gadis, jadi orang-orang muda semuanya. Ya, itu bercanda Rasulullah SAW kepada nenek tersebut. Ya, orang tuha. Kadada orang tuha di dalam surga itu kadada. Ya, maka si perempuan yang nenek itu, yang tuha itu berbeda, ya Rasulullah, kayak apa ulun kadada kena di dalam surga? Iya, kadada orang tuha kadada di dalam surga. Yang ada itu adalah wanita-wanita muda-muda semua. Jadi pian kena yang sudah tuha-tuha, mun masih muda. Ya, karena yang tuha itu semuanya jadi anum semuanya. Ya, jadi anum semuanya. Beliau sangat senang, gemar untuk membaca daripada kitab tasawuf. Aku juga senantiasa menguji nafsuku ini dengan meniru perjuangan mereka kaum salaf yang tersurat di dalam kitab-kitab tersebut. Nah, ini termasuk daripada kitab salaf juga ini. Ya, kitabnya Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ini sedikit daripada manaqib Habib Muhammad. Yang mana sedikit lagi, ya, kelahiran beliau adalah Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, lahir di kota Tarim, Hadramut pada tahun 1888 Masehi. Ya, kewalian dan sir beliau tidak begitu tampak di kalangan orang awam, namun di kalangan kaum arif billah, derajat dan karomah beliau sudah bukan hal yang sangat asing lagi, karena memang beliau sendiri lebih sering bermuamalah, berinteraksi dengan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wafat beliau Habib Neon wafat pada tanggal 30 Jumadil Awal tahun 1389 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Juni 1969 Masehi, dalam usia 71 tahun. Sesuai dengan wasiatnya, beliau dimakamkan di pemakaman umum Pegirian Surabaya, di samping makam paman dan mertua beliau Habib Mustafa Al-Idrus. Ya, Habib Neon ini, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari Habib Neon ini paling kada suka orang yang mubazir. Ya, orang mubazir. Tahu lah pian mubazir? Tahu mubazir lah? Apa mubazir itu? Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubazir itu adalah saudaranya syaiton. Jadi ada orang mubazir, nah itu ding sanaknya syaiton. Berarti syaiton ada ding sanaknya? Ada ding sanaknya. Siapa? Orang yang mubazir. Ya, mubazir ini seperti apa? Ini contoh yang paling mudahnya aja lah. Pian hendak minum ini,
ya hendak minum pian buka, pian minum setengah, kada pian habiskan, pian taro, pian tinggal. Itu namanya mubazir. Mun pian hendak minum pian habiskan. Nah, Habib Neon itu kalau habis majelis ada makanan talaman gitu, diberi setalam ya berapa 2-3 orang ya makan di talam itu. Jadi lawan murid-murid Sidin itu sudah bulikan jamaah ini ada nasi lebih, ada makanan lebih, iya lebih dari pengajian beliau itu ada lebihnya, dibuang lawan murid Sidin. Sarik langsung Habib Neon. Woi, itu rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pian cari rezeki ini kada mudah. Rezeki ini nah makanan yang sudah jadi nasi ini kada mudah prosesnya. Berapa bulan, berapa lama waktu si petani ini nunggu sampai bisa panen beras tersebut. Berapa lama si anu ini disebutkan ini bawang berapa lama. Proses orang dari kebunnya sampai ke sini. Berapa biaya, berapa pian cuma buang sia-sia seperti itu. Masih bisa diberikan manfaat kepada makhluk yang lainnya. Bisa diberikan ayam kah? Bisa diberikan kucing kah? Mun ada iwak lebih. Nah, maka setelah hari itu murid-murid beliau mengambil manfaat. Jadi beliau kada pernah mubazir. Paling kada senang dengan orang yang mubazir. Yaitu mubazir adalah saudaranya syaitan. Ini mungkin ini bisa kita ambil daripada manaqib beliau karena ulun dengar langsung dari Abah Ulun sama Umi Ulun. Ya, Abah Ulun bin Mustafa. Nah, Habib Mustafa ini Abah Ulun ini pernah berdapat dengan Habib Neon. Kalau Abah Ulun tuh kalau makan karena ketemu dengan Habib Neon, melihat langsung Habib Neon kayak apa makan, Abah Ulun makan tuh ya Abah Ulun kalau makan tuh piring itu kada perlu dibasuh lagi sudah. Artinya apa? Mun sudah makan itu Sidin ambil banyu kobokan. Ya, banyu kobokan tuh diambil, sudah berkobokan Sidin kan baru dikobokan di tangan di situ. Bersihkan di piringnya situ. Sudah baru diaduk. Sudah diaduk baru diminum. Jadi makanan bumbu-bumbu yang ada di piring itu bersih karena kada mau mubazir. Pendidikan daripada Habib Muhammad bin Husin al-Idrus, Habib Neon. Kenapa digelari Habib Neon? Karena beliau tuh bercahaya. Jadi pernah gelap malam beliau masuk musola, ya gelap, lampu kada nyala, beliau masuk langsung musola tersebut terang benderang. Itu Habib Neon. Daripada kehebatan, kemuliaan, karomah daripada Habib Neon tersebut. Dan yang kedua adalah Habib Salim bin Abdullah Asyadiri. Kita mengadakan juga haul Habib Salim. Habib Salim ini termasuk wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sultanul Ilm, ya rajanya ilmu. Bahkan ilmu yang tersebar di seluruh antara dunia, di antaranya adalah karena berkah Habib Salim bin Abdullah Asyadiri. Ya, Habib Salim ini di masa kecil saja abahnya mengatakan, aku melihat bahwasanya Salim ini dia akan panjang umurnya, dan dia kata abahnya masih halus Habib Salim. Masih halus Habib Salim lawan Habib Abdullah, ayah Habib Salim. Habib Abdullah mengatakan, ini anakku Salim ini Allah akan panjangkan umurnya dan Allah akan menjadikan dia sebagai rajanya ilmu di masanya. Habib Salim bin Abdullah Asyadiri. Nah, kalau Habib Salim haul yang ke-4 tahun, kalau Habib Muhammad, Habib Neon ini haul ke-54 tahun. Kemudian di antara kehebatan Habib Salim ini juga kata ayahnya yaitu Habib Abdullah Asyadiri, beliau mengatakan, semua anakku ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya jadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Habib Hasan bin Abdullah Asyadiri, kakaknya Habib Salim Asyadiri. Habib Hasan itu kalau ngelihat orang ini langsung, wah ikam nih kayak ini, habis kayak ini langsung terbaca, langsung terbuka hijab lagi, kada langsung dipadahi kayak ini. Karena kejadian anak Indonesia di Hadramaut di Jurubat Tarim, anak Indonesia ini dapat tamu, ada keluarganya datang. Ini tamu, namanya tamu, hendak ke ziarah ke para wali-wali yang masih hidup. Maka ada orang ini, murid ini, Sidin kada mau dikasap, kada mau dikasap, dibaca dirinya si murid ini. Maka keluarganya nih suruh aja pian ke Habib Hasan aja langsung ke sana.
Kata keluarganya kada kawa, pian yang menunjukkan. Sungai sudah diantar lawaninya. Keluarganya lawan murid tersebut sampai ke Habib Hasan. Langsung Habib Hasan bilang, ente pian, kata bahasa kita, pian ini kada usah takut ke sini, kada usah takut ikam kalau aku baca diri ikam. Nah tahu Habib Hasan, maka murid tersebut langsung tertunduk benar, ya sudah di hadapan Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syadzili, kakak Habib Hasan, Habib Salim Asy-Syadzili. Dan Habib Salim ini juga kata ayah beliau bahwasanya beruntung orang yang pernah sezaman dengan Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadzili. Habib Salim, alhamdulillah kita pernah ketemu dengan Habib Salim, dan bahkan Habib Salim pernah menginjakkan kakinya di Kalimantan Timur. Pernah Habib Salim waktu ke Pondok Pesantren Al-Banjari di Balikpapan. Beliau pernah ya menghadakan berceramah untuk haul daripada guru kita bersama, guru Bangil. Ya, guru Bangil, guru Sarwani. Guru Sarwani Abdan di wadah guru Sarwani Zuhri di Balikpapan. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari dua orang wali Allah, dua orang keturunan Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan keberkahan itu bisa kita bawa untuk keluarga kita, bisa kita bawa untuk kehidupan dunia kita, dan kita bawa sampai ke akhirat berkat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia kita dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat akhirat kita diampuni, dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah min khairid dunya wal akhirah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.